Anak Jakarta, apa sih sarapan favorit kalian? Bubur, nasi goreng, nasi uduk, atau sereal? Wah, banyak sekali ya anak Jakarta pilihan menu sarapan yang bisa kita santap. Tapi ini anak Jakarta, apakah di antara kalian ada yang terbiasa sarapan dengan roti? Kalau ada, yuk kita cari tahu apa dan di mana sih roti tertua di Jakarta. Anak Jakarta, setiap melintasi daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pasti akan selalu bertemu dengan pedagang yang menjual roti menggunakan gerobak bertuliskan Tan Ek Chuan. Tahukah anak Jakarta, produsen roti tertua di Jakarta ini masyhur karena resep-resep rotinya yang autentik pada masa Hindia Belanda. Berdiri sejak 1921, awalnya menargetkan pasarnya hanya pada orang Belanda saja. Namun lambat laun seiring perkembangan, Tan Ek Chuan semakin memperbanyak varian produk untuk semua kalangan. Terkenal sebagai roti legendaris di Cikini, Jakarta, ternyata Tan Ek Chuan bersama istrinya Po Alin memulai usaha roti mereka di rumah sederhana di bilangan Bogor, Jawa Barat yang masih eksis hingga saat ini. Pada 1955, pasangan suami istri tersebut mencoba peruntungan dengan membuka kedai di Jalan Cikini Raya yang ternyata membuat roti Tan Ek Chuan menjadi roti legendaris. Namun sayang anak Jakarta, tahun 2015 lalu, toko roti harus dipindah ke wilayah Tangerang Selatan, tepatnya BSD dan Ciputat. Rupanya, roti Tan Ek Chuan ini juga populer di kalangan petinggi loh anak Jakarta. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta yang tidak pernah ketinggalan membeli roti Tan Ek Chuan apabila kebetulan melintasi wilayah Bogor. Anak Jakarta, sebagai produsen pokok bagi warga Belanda, varian roti Tan Ek Chuan tidak banyak. Hanya roti gambang yang keras namun lembut di dalam yang dulu diproduksi. Dan ternyata, nama roti gambang terinspirasi dari bila-bila gambang dari kesenian gambang kromong yang merupakan perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa anak Jakarta. Walaupun sudah berusia 1 abad, roti Tan Ek Chuan tetap mempertahankan kualitasnya. Salah satu upaya untuk menjaga cita rasa adalah masih digunakannya mesin prover dari zaman Belanda dan masih berfungsi dengan baik untuk mengembangkan adonan kue. Setelah menikmati roti Tan Ek Chuan, rasa-rasanya padanan yang pas untuk menambah selera adalah dengan menyeruput kopi hitam di kedai kopi Es Taki. Tidak jauh berbeda dengan roti Tan Ek Chuan, kopi Taki didirikan pada 1927 oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Leong Kwe Chiong. Awalnya, kedai ini hanyalah sebuah warung kopi sederhana di kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Nama Taki sendiri berasal dari kata tak yang berarti orang yang bijaksana, sementara Ki berarti mudah diingat banyak orang. Nama Taki tidak pernah berubah sejak pertama kali didirikan dengan maksud agar penerus kedai kopi Es Taki selalu memiliki kebijaksanaan yang dikenang banyak orang. Menariknya nih anak Jakarta, ternyata pada awalnya kopi bukanlah menu utama dari kopi Es Taki. Ketika itu primadona dagangan kedai klasik ini adalah teh. Jejak dagangan awal kedai ini justru masih terpampang dalam untayan aksara Han di papan namanya, Teh Cicasre atau kedai De Taki. Namun lambat laun kopi mulai mendominasi dan lebih disukai, sehingga sajian teh berangsur tak lagi diminati. Setiap generasi penerus kopi Es Taki memiliki inovasi sendiri dalam mengembangkan kedai ini. Misalnya saja pada generasi kedua saat putra Leong bernama Leong Chun sebagai penerus membuat kedai tersebut menetap di kedai kecil yang berada di Gang Gloria, Glodok hingga saat ini. Dan generasi ketiga pemilik saat ini, Ayau, berinovasi dengan membuat variasi minuman dari kopi, seperti es kopi hitam, es kopi susu, kopi hitam yang sudah pasti ada, bahkan teh tarik yang ternyata memiliki banyak peminat. Saking autentiknya, kedai kopi Es Taki ini sering kedatangan tamu-tamu spesial loh anak Jakarta. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Jokowi. Oh iya anak Jakarta,
Bisa mengunjungi kopi legendaris ini setiap hari loh, tapi anak Jakarta hanya bisa menikmati sajian kopi Taki mulai dari jam setengah 7 pagi hingga jam 2 siang. Dan satu lagi, anak Jakarta harus tetap patuhi protokol kesehatan ya, dimanapun anak Jakarta berada. Terakhir nih anak Jakarta, jika berbicara tentang kuliner, kurang afdol rasanya kalau tidak membahas tentang hidangan pencuci mulut atau dessert. Dan dessert legendaris apa sih yang ada di Jakarta? Sudah pasti jawabannya Ragusa, es Italia. Mengunjungi kedai es krim Ragusa di Jakarta Pusat bagaikan melompat ke mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Foto hitam putih di tahun 1930-an sampai 1940-an menghiasi dinding toko. Anak Jakarta bisa menikmati es krim sembari duduk di kursi rotan tua dan semilir angin dari kipas angin berkarat meski cuaca di Jakarta panas dan lembab. Sebenarnya, siapa sih pemilik kedai es krim Ragusa ini? Apa betul pemiliknya adalah orang Italia asli? Jawabannya betul anak Jakarta. Pendiri kedai es krim ini adalah kakak beradik Ragusa, bernama Luigi, Pasquale, Francisco, Vincenzo yang merupakan warga negara Italia. Kakak beradik Ragusa mendirikan toko es krim ini hampir 9 dekade lalu, tepatnya tahun 1932. Awalnya, keempat saudara ini adalah penjahit di Jakarta. Suatu ketika, Luigi dan Vincenzo berkunjung ke Bandung dan bertemu dengan seorang wanita Belanda yang memiliki peternakan sapi. Kemudian muncullah ide untuk membuat es krim dari susu sapi tersebut hingga berdirilah es krim Ragusa. Kedai es krim Italia yang digemari oleh warga negara asing tersebut harus mengalami krisis untuk pertama kalinya. Tepatnya setelah Indonesia merdeka, bisnis es krim Italia berdampak karena banyaknya orang asing meninggalkan Indonesia. Tepatnya pada tahun 1972, Ragusa bersaudara memutuskan untuk kembali ke Italia dan menutup kedai es krim mereka. Namun berkat kepercayaan Ragusa bersaudara kepada Buntoro Kurniawan yang merupakan kakak ipar dari si bungsu kakak beradik Ragusa, kedai es krim Ragusa tetap eksis bahkan hingga masa kini. Di tangan Buntoro dan sang istri, kedai Ragusa es krim Italia berkembang selama bertahun-tahun. Apa sih yang membuat es krim Italia ini begitu istimewa? Rahasianya terletak pada resep asli es krim ini. Es krim Ragusa terbuat dari susu, air, gula, dan tanpa menggunakan pengawet sedikit pun. Selain itu, es krim Ragusa tidak menggunakan mentega dan konsisten mengandalkan rasa asli, seperti vanila, coklat, stroberi, mocha, dan nougat. Membayangkannya saja sudah nikmat ya anak Jakarta. Es krim andalan di kedai yang terletak di Jalan Veteran 1 Jakarta Pusat ini adalah es krim Tutti Frutti dan Casata Siciliana yang hadir sejak kedai ini didirikan. Pada tahun 1990-an, setelah pasangan suami istri ini mengunjungi Italia, ide varian baru pun muncul. Hidangan es krim baru yang dinamakan spaghettis terlihat seperti spaghetti makanan khas Italia. Selain itu, terdapat juga es krim banana split masuk ke dalam daftar menu es krim Ragusa. Sempat berkembang pesat sehingga memiliki banyak cabang, Ragusa es krim Italia mengalami krisis kedua yaitu pada masa krisis moneter pada 1998. Berbagai cabang terkena dampak dan hanya kedai saat inilah yang selamat dari dampak demonstrasi pada waktu itu. Di usia mereka yang tak lagi muda, Buntoro dan Sias tetap berusaha melindungi Ragusa es krim Italia. Sehingga pada 2012 lalu, toko es krim Italia Ragusa berhasil masuk ke Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai toko es krim tertua di Indonesia. Dilihat dari perjuangan untuk mempertahankan kuliner legendaris, sudah sepatutnya kita mengacungkan jempol bagi penerus roti Tan E Chuan, kopi es Taki, dan Ragusa es Italia. Karena sudah pasti, bicara tentang cita rasa, lidah tidak pernah bohong. Setuju anak Jakarta?